Halo pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Detalia Indriati bisa menjumpai Anda kembali di siaran Diklat Jarak Jauh. Pada episode kali ini, mata diklat yang akan kita bahas adalah kimia untuk guru madrasah aliyah. Dan pemirsa, pada episode kali ini pun kita telah mengundang narasumber Bapak Nana Umar Sumarna. Beliau adalah dosen dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Selamat datang Pak Nana. Selamat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai apa nih Pak? Ini larutan asam basa, Mbak. Larutan asam basa. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke materinya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Para siswa sekalian, kalian tentu pernah menyaksikan adegan sulap tentang perubahan warna. Kali ini pelajaran kimia kita juga tentang perubahan warna. Coba perhatikan, temanmu akan melakukan suatu demonstrasi. Nah, bagaimana dengan percobaan berikut ini? Perhatikan tabung-tabung 1, 2, dan 3 akan diisi dengan larutan tak berwarna, masing-masing setengah bagian. Ke dalam tabung 1 ditambahkan 5 tetes larutan penol betalein. Ke tabung 2 ditambah 5 tetes larutan brom timol biru, dan pada tabung 3 ditambah 5 tetes larutan indikator universal. Ternyata warna larutan pada tabung 1 menjadi merah dan pada tabung 2 biru, sedang tabung 3 menjadi ungu. Sekarang ke dalam tabung-tabung tambahkan es kering atau CO2 padat. Apa yang terjadi? Ternyata warna-warna larutan berubah sebagai berikut. Warna merah pada tabung ke-1 hilang sehingga menjadi tak berwarna. Warna biru pada tabung kedua berubah menjadi hijau dan kemudian menjadi kuning. Dan pada tabung ketiga kita lihat warna mula-mula ungu tadi berubah menjadi biru atau hijau tua, kemudian hijau, lalu kuning orange, dan pada akhirnya merah. Nah, itu salah satu percobaan yang dilakukan di lab. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung bertanya saja ke Pak Nana. Itu sebenarnya untuk menentukan apa sih Pak? Itu yang kita tarik tadi, Mbak, bahwa kita untuk menentukan satu larutan apakah asam atau basa, kita harus pakai indikator. Indikator. Sebab ada larutan asam dan basa yang paling mudah kita pakai biasanya dengan mencicipi. Tapi kan tidak semua asam basa itu kalau kita cicipi kan langsung terasa asam atau basa ya. Ada beberapa asam yang bersifat korosif. Jadi jangankan untuk tubuh manusia gitu kan, untuk kayu atau besi saja itu bisa merusak jaringan sel-sel tubuh. Oleh karena itu para Bapak Ibu yang peserta DJJ di seluruh Nusantara, kita harus menggunakan suatu indikator agar bisa menunjukkan apakah itu larutan itu bersifat asa atau basa. Asam atau basa ya. Baik, nah untuk lebih jelasnya mengenai larutan asam basa ini, kita langsung masuk ke materinya saja ya Pak Nana ya. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu, pada bagian terdahulu saya sudah mengantarkan Bapak Ibu pada 9 modul yang harus dipelajari pada saat Ibu ikut program DJJ. Pada saat ini saya akan mengantarkan Ibu untuk membahas tentang larutan asam basa. Pada dasarnya Bapak Ibu sudah mengenal apa itu larutan, karena sehari-hari Bapak bisa dan Ibu suka membuat larutan ya. Misalnya Bapak Ibu
membuat larutan susu atau larutan sirup. Nah, itu biasanya sudah larutan. Pada saat kita membuat larutan, ada zat yang terlarut dan ada pelarutnya. Nah, pada larutan asam basa, itu larutan akan bersifat asam atau bersifat basa. Tergantung pada zat yang terlarut dalam pelarut tersebut. Oke. Kemudian untuk larutan asam basa ini, kalau tidak salah, apabila direaksikan itu nantinya akan menjadi larutan netral ya Pak ya? Iya. Oke, silakan masuk ke slide-nya. Nah, sebelum kita memulai tentang larutan asam basa, kita lihat dulu Bapak Ibu apa standar kompetensi yang akan kita capai hari ini. Standar kompetensi yang akan kita capai adalah memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bahas kompetensi dasarnya. Yaitu Bapak Ibu bahwa dengan kompetensi dasar ini Bapak Ibu dapat menentukan sifat larutan asam basa dengan menggunakan berbagai indikator. Pada tayangan tadi kita sudah melihat beberapa indikator yang sudah dipakai. Ada phenolphthalein, ada indikator universal, ada indikator lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah dan lakmus biru ya. Ini ada beberapa contoh, misalnya asam ya. Ini asam sitrat itu terdapat pada jeruk. Iya, kemudian asam ascorbat terdapat pada tomat yang sering kita kenal sebagai vitamin C. Kemudian contoh basanya itu misalnya antacid. Ya, kalau kita kenal Bapak Ibu sedang terserang penyakit lambung, nah itu kita pakai antacid ya. Karena asam pada lambung dapat dinetralisasi dengan antacid yang pada dasarnya merupakan suatu basa. Kemudian juga pada sabun itu juga ada basa, NaOH, pada deterjen juga ada basa. Nah, itu sebabnya kenapa tidak semua larutan basa itu bisa bisa dites ya Pak ya? Karena tidak mungkin kita melakukan pengetesan pada sabun ataupun deterjen ke tubuh kita. Jadi tidak bijaksana lah kalau kita misalnya ingin mencicipi apakah itu larutan asam atau basa. Jadi kita membentukkan suatu alat penunjuk sehingga larutan itu dapat ditentukan apakah asam atau basa. Nah, ada identifikasi asam basanya ini. Suatu larutan dapat ditentukan ke dalam asam atau basa melalui identifikasi dengan tadi sudah indikator lakmus. Ada dua jenis, indikator lakmus merah dan lakmus biru. Ya. Kemudian indikator universal dan ini ada indikator alam. Ini sering menarik Mbak Deta, karena indikator alam dapat kita pergunakan sebagai indikator asam basa untuk kalangan Bapak Ibu guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Mereka kan biasanya tidak mendapat suplai lakmus atau indikator universalnya ya. Tapi itu tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan praktek mengenai identifikasi asam basa. Mereka bisa menggunakan sebuah indikator alam yang terdapat dalam lingkungan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian kita melihat bahwa dalam kimia itu ada kaitannya dengan lingkungan. Dan lingkungan bisa dijadikan sebagai suatu sumber belajar yang menarik buat para siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan indikator asam basa. Apa sih pengertian indikator asam basa itu? Secara umum, indikator adalah asam atau basa lemah yang membentuk keseimbangan dalam air. Ya. Keseimbangan itu bisa asam lama atau kita indikasikan dengan H indikator tersebut mempunyai warna berbeda dengan anionnya. Ya, indikator misalnya in negatif ya, itu indikator anionnya. Nah, kemudian kalau kita lihat reaksi keseimbangannya seperti ini. H indikator itu terurai menjadi H plus dan in negatif. Nah, warna antara H indikator itu warna 1 akan berbeda dengan warna 2. Tadi kita lihat bahwa